Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Rio Rajab Isdendi, Magister Pendidikan. Jadi judul yang akan saya presentasikan adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara serta hak dan kewajiban warga terhadap negara di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu yang memiliki nilai nasionalis, patriotis, dan sebagainya yang terpatri dalam setiap jiwa warga negaranya. Nilai-nilai tersebut semakin lama semakin hilang dari diri seseorang dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, kita perlu pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara, dan setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih di pendahuluan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai, hak, dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, karena betapa pentingnya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga perguruan tinggi, agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Masuk dalam tahapan identifikasi masalah. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, saya akan membahas beberapa identifikasi masalah yang ada di bawah ini, yaitu bagaimana konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni dan kewajiban dan hak negara dan warga negara, bagaimana penjelasan tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, serta bagaimana penjelasan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Konsep dan urgensi keseimbangan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Definisi hak adalah sesuatu yang mutlak milik satu individu. Setiap individu bebas untuk menggunakan haknya, tergantung pada keinginannya. Dalam konteks kewarganegaraan, setiap warga negara berhak mendapatkan mata pencaharian yang memadai, jaminan perlindungan hukum, dan lainnya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum seorang mengklaim haknya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara, hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak setiap warga negara diizinkan untuk mengklaim haknya,
tanpa mematuhi kewajiban hukum. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban niscaya akan memiliki konsekuensi negatif bagi warga negara. Akan ada kesenjangan sosial di antara individu untuk waktu yang lama. Jika hak dan kewajibannya seimbang, hal ini tentu saja akan membawa manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap warga negara. Berikut adalah manfaat yang dapat dicapai jika keseimbangan dibuat antara hak dan kewajiban warga negara. Berkurangnya tingkat pengangguran, hukum yang adil, terciptanya suasana yang rukun, pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Masuk ke dalam sumber histori sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris di abad ke-17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak milik. Cobalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Secara sosiologis, baru-baru ini kita telah menyaksikan berbagai keresahan dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yaitu munculnya karakter-karakter buruk yang dicirikan oleh keadaan-keadaan dalam kehidupan sosial budaya kita yang berubah begitu dramatis dan fantastis. Bangsa yang dulunya dikenal sabar, baik hati, sopan, dan pandai, tiba-tiba menjadi marah, menghina, dendam, perang antar desa dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Yang lebih tragis lagi, anak-anak kita yang bersekolah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita bisa memahami situasi seperti ini? Situasi yang bergejolak ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena berkaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang dibangun di masa lalu. Jika kita mencoba membaca situasi saat ini, setelah reformasi, ada beberapa gejala sosiologis mendasar yang menjadi penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat kita. Wirutomo 2001. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlangsung selama era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, berbagai tuntutan reformasi muncul di masyarakat. Tuntutan ini disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh pelajar dan kaum muda. Beberapa poin yang perlu reformasi adalah mengamandemen UUD NRI 1945, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. Masuk ke dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar mengenai tugas dan hak negara dan warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Ketentuan tentang hak-hak warga negara di bidang pendidikan pada awalnya diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah amandemen UUD NRI 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Tetapi dengan perubahan pertimbangan kata-kata dari teks asli dan kata-kata dari perubahan berikut. Perumusan teks asli pasal 31. 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Amandemen UUD NRI 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintahan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya tercantum dalam pasal 31 ayat 5 UUD NRI 1945 dengan bunyi,
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang IPTEK adalah akibat dihayati nilai-nilai ilmiah, namun nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Masuk ke dalam tahapan urgensi dan urgensi keselarasan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah sebelum pengaruh agama-agama besar datang ke tanah air kita. Karena itu, bangsa kita dengan mudah menerima penyebaran agama-agama besar ini dalam perkembangan mereka. Rakyat bangsa kita mengikuti agama yang berbeda berdasarkan pada kitab suci yang mereka yakini. Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum yang mewujudkan aspirasi bersama setiap orang Indonesia. Dalam hal ini, upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian dari ketentuan konstitusi. Ketentuan tentang agama diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal 25. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara, pelaksanaan pendidikan mencakup fungsi antara negara. Artinya, meski bukan pemenuhan fungsi tertinggi negara, administrasi pendidikan lebih dari sekedar pemenuhan fungsi minimal negara. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Pendidikan nasional merupakan ungkapan amanat UUD NRI 1945 dalam konteks kehidupan intelektual bangsa. Dalam UU SPN juga menyatakan bahwa implementasi sistem pendidikan nasional harus menciptakan orang-orang yang percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan menjadi warga negara yang mulia, sehat, berpengetahuan luas, kompeten, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945, dasar perekonomian nasional adalah kekeluarga. Apa arti dasar keluarga? Kehidupan keluarga adalah basis masyarakat Indonesia dalam banyak aspek kehidupan yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi nasional. Prinsip keluarga dapat didefinisikan sebagai kolaborasi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Hasil kolaborasi menawarkan manfaat yang dapat dinikmati banyak orang secara wajar. Tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik. Berdasarkan aturan dasar masalah pertahanan dan keamanan nasional pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, inspeksi negara dan upaya keamanan dilakukan oleh Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SIS-HANKAMRATA) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Karenanya komponen terpenting dalam SIS-HANKAMRATA adalah TNI dan Polri. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah definisi hak adalah sesuatu yang mutlak milik satu individu, sedangkan pengertian kewajiban adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain warga negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban kepada warga negara. Aturan dasar mengenai tugas dan hak negara dan warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Yang pertama, aturan dasar pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, aturan dasar hak dan kewajiban asasi manusia.
Kesimpulan yang keempat, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika sebagaimana dibuktikan oleh perubahan dalam perumusan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan dalam undang-undang yang menyertainya. Dan kesimpulan yang terakhir, jaminan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada pemenuhan keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Itulah paparan atau presentasi dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.